Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triani, absen 23 dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah telur, satu buah gelas yang ini, garam krosok, dan sendok, serta air. Percobaan pertama, kita masukkan air ke dalam wadah, setengah dari wadah saja. Lalu, masukkan telur ke dalam wadah yang sudah diisi air. Hasilnya, telur tenggelam. Untuk percobaan kedua, kita tambahkan sedikit demi sedikit garam. Pada percobaan kali ini, posisi telur adalah melayang. Lalu, pada percobaan ketiga, kita tambahkan lebih banyak garam daripada percobaan kedua. Ini hasil percobaan kedua. Kita tambahkan garam. Hasil percobaan ketiga adalah telur mengapung. Jadi kesimpulannya, hasil dari percobaan pertama itu telurnya tenggelam. Pada percobaan kedua, karena kita menambahkan sedikit garam, telurnya jadi melayang.
Mengapa demikian? Hal ini karena peran garam memiliki peran dalam menambah massa jenis air, sehingga pada percobaan kedua massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Maksudnya massa jenis air sama dengan massa jenis telur, sehingga telur tadi pada percobaan kedua itu hasilnya melayang. Nah, sedangkan pada percobaan ketiga hasilnya adalah telur mengapung. Mengapa demikian? Nah, karena peran garam yang ditambahkan lebih banyak dari percobaan kedua, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur itu terapung. Jadi kesimpulannya, garam sangat penting atau memiliki peran dalam menambah massa jenis air, sehingga benda yang dicelupkan itu mengalami massa jenis yang sama atau lebih kecil maupun lebih besar. Untuk percobaan kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mangkuk yang sudah diisi air, soklin cair, sendok, minyak, tisu ukuran 3 x 4 cm, silet, dan jarum yang kecil. Langkah pertama, masukkan silet secara horizontal. Hasilnya adalah silet terapung. Kedua, masukkan silet secara vertikal. Silet tenggelam. Lalu, yang ketiga, setengah sendok minyak kita lumuri ke jarum. Lalu taruh tisu secara bersamaan. Secara bersamaan kita masukkan ke dalam air. Jarum dan tisu terapung. Lalu kita tambahkan 1 tetes soklin cair. Dapat dilihat, tisu dan jarumnya itu tenggelam. Jadi kesimpulannya adalah pada saat benda itu terapung itu terjadi karena tegangan permukaan. Kenapa terjadi? Karena permukaan zat cair cenderung untuk meregang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput air yang tipis. Tegangan air juga dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul-molekul air. Sedangkan pada saat jarum itu ditambahkan sabun jarumnya itu kan tenggelam. Nah, karena sabun memiliki sifat zat aktif permukaan. Ketika suatu deterjen ditambahkan ke butiran air dalam permukaan yang berminyak, tegangan permukaan akan menurun. Butiran-butiran air akan hancur dan air akan menyebar. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dan hasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.